Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berkat hadirat dan rahmat serta hidayahnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti tutorial online pada kali ini, serta kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliaulah yang menerangi jalan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang di atas hidayah Islam seperti saat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Alvin At-Tamimi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Serang, yang pada kali ini saya akan memaparkan mengenal virus corona, sejarah, jenis, dan penyakit yang disebabkannya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita semua tahu mengenai virus COVID-19, yaitu merupakan virus yang sempat membuat kita berada pada situasi yang tidak kita inginkan, yaitu kita di lockdown, kita mengalami ekonomi yang tidak stabil pada saat COVID-19 dikarenakan sektor perekonomian kita terpaksa harus ada yang dirumahkan daripada pekerjanya, dan juga banyak hal-hal yang tadinya kita offline lalu dialihkan menjadi online atau daring. Salah satunya pembelajaran di sekolah, di universitas, serta pekerjaan-pekerjaan di luar sana, yaitu work from home yang marak terjadi pada saat pandemi kemarin. Singkatnya, virus corona sudah diketahui ada berdasarkan penelitian ilmiah sejak tahun 1960-an. Tapi penyakit yang ditimbulkan akibat sebaran virusnya bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena varian virus corona merupakan salah satu dari keluarga besar virus yang tidak hanya beredar pada populasi hewan, melainkan juga manusia. Karena itu, virus corona bersifat zoonosis atau bisa menular antara hewan dan manusia. Virus corona memiliki beberapa penyebabnya yang memang ditemukan pada akhir 2019 ini, dan salah satu jenis virus baru yang berbeda dengan virus corona yang ditemukan oleh puluhan tahun yang lalu. Jadi virus corona yang saat kemarin pandemi itu terjadi merupakan virus yang berasal dari Wuhan. Karena apa? Karena pada saat itu banyak masyarakat Wuhan di Cina yang memakan makanan yang tidak seharusnya dimakan. Salah satu contohnya adalah kelawar. Terus makanan-makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh manusia itu dimakan oleh mereka. Maka dari itu virus-virus yang ada pada hewan tersebut akhirnya menjangkit kepada manusia dan membuat manusia-manusia atau kita semua terkena virus COVID-19, dan karena itulah pandemi terjadi. Jadi kasus pertama virus corona menurut jurnal Pediatric Infectious Disease edisi November tahun 2005, kasus ini pertama kali diteliti oleh David Arthur John Tyrrell dan Malcolm L. Benoit pada 1965. Mereka merupakan ilmuwan dari Rumah Sakit Harvard, Inggris. Pada akhir 1960-an, memimpin ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Nah, ketika bekerja dengan Benoit ini, mereka mengisolasi virus dari saluran pernapasan seorang pasien. Pasien tersebut memiliki flu biasa pada awalnya, tapi Tyrrell dan Benoit menemukan ada virus bernama B814. Penelitian lebih lanjut pun dilakukan hingga mereka menemukan partikel menyerupai virus bronkitis yang menular pada ayam. Mereka melakukan penelitian lainnya dengan menganalisis strain dan manusia dan sejumlah virus dari hewan seperti virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, hingga virus penyebab radang pada lambung pada babi. Jadi semua virus tersebut secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus corona karena bentuk permukaan yang mirip mahkota. Belakangan ini corona resmi diterima sebagai gens baru virus karena hal tersebut. Asal dan jenis virus corona terdapat pada beberapa virus yang bermula dari genus virus corona meliputi SARS, MERS, SARS,
dan 4 virus corona lainnya menjangkiti manusia seperti HCoV, NL63, HCoV 229E, HCoV 0OC43, dan HCoV HKU1 yang hanya menyebabkan penyakit pernapasan atas ringan pada pasien imunokompeten. Jadi selama pandemi virus corona itu menyebar selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan menemukan bahwa virus COVID dapat menginfeksi tikus, ayam, anjing, kucing, kelinci, kalkun, babi, dan sapi. Mengingat banyaknya variasi virus corona pada hewan, tidak mengherankan ketika penyakit sindrom pernapasan akut yang sangat baru ini terjadi, yaitu pada 2019 kemarin yang disebut SARS pada awalnya, itu menyebar dari Cina ke berbagai negara-negara ini hingga ke seluruh dunia. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat SARS atau cikal bakal virus COVID-19 ini terjadi itu pada akhir 2003. SARS ditularkan melalui udara dan dapat menyebar melalui tetesan kecil air liur saja. Jadi melalui air liur saja itu SARS bisa menyebar hingga menyakit ke berbagai hewan maupun manusia. Dan akhirnya turunan dari SARS itu sendiri, virus corona juga menyebar melalui udara dan air liur serta interaksi kita dengan pasien COVID-19. Maka dari itu COVID dapat menyebar dengan luas sehingga menyebabkan pandemi pada 2019 kemarin sampai beberapa waktu lalu kita masih ada pandemi. Dan secara total banyak banget yang mengalami kematian, banyak juga yang mengalami sakit parah mengenai pernapasannya sehingga harus dialihkan ke tempat yang lebih mumpuni untuk menyembuhkan luka atau penyakit COVID itu sendiri. Sangat disayangkan COVID-19 ini menyebabkan banyak keluarga dari kita, rekan-rekan kita, saudara-saudari kita, dan banyak masyarakat lainnya, terutama orang-orang sekeliling kita serta masyarakat di luar sana, banyak yang gugur. Termasuk juga tenaga medis di luar sana yang banyak sekali berguguran dikarenakan memperjuangkan pasien COVID-19 yang notabene di Indonesia ini sendiri banyak sekali pasien-pasien yang ngeyel dan tidak tertib terhadap prokes. Contohnya saja pada waktu di Wisma Atlet banyak sekali pasien yang jajan di luar sehingga mengabaikan protokol kesehatan dan membuat nakes kewalahan pada saat itu. Jadi sejarah COVID itu bermula pada tahun 1960-an yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu cikal bakal COVID itu sendiri turun dari SARS lalu ke COVID itu secara berangsur-angsur karena melalui saluran pernapasan manusia yang ditularkan oleh hewan-hewan juga. Sekian mungkin pembahasan dari saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau salah-salah pemaparan gagasan saya kali ini. Saya masih memiliki banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Saya harap kesimpulannya dapat diterima, dan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Atamimi pamit undur diri. Terima kasih.